Salam kenal semuanya. Apa kabarnya nih? Sehat semua kan? Hari ini kita akan membahas kembali sedikit tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada kami hingga hari ini. Kau telah menjagai dan melingkupi kami dalam setiap aktivitas atau kegiatan yang telah kami lakukan. Sebentar kami akan membahas sedikit mengenai kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, akal budi yang daripada Engkau, agar setiap orang yang mendengarnya dapat mengerti dan memahami hal yang akan dibahas, dan menjadikan itu sebagai rema dalam kehidupannya. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalau minggu lalu kita sempat bahas bagaimana ajaran tentang kasih dalam kekristenan. Kasih itu memiliki banyak macam cara untuk menunjukkan kasih lewat tindakan ataupun perkataan. Salah satunya yang bakal kita bahas hari ini adalah dengan tindakan berbuat baik. Sampai saat ini masih banyak orang yang berpikir hingga 1000 kali untuk berbuat baik kepada orang lain karena berbagai macam alasan. Kita sebagai manusia masih memiliki sifat kedagingan yang kuat, sehingga hitungan untung rugi pun masih ada di pikiran kita. Terkadang masih beranggapan bahwa berbuat baik itu harus mengorbankan sesuatu terlebih dahulu. Namun yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa itu adalah pandangan yang salah loh. Bagaimana sih pandangan Alkitab mengenai berbuat baik? Yesus sering menceritakan kisah atau perumpamaan untuk menolong orang-orang mempelajari kebenarannya. Yuk kita langsung aja buka yang pertama di dalam kitab Lukas 10 ayat 25-37. Dalam perikop ini adalah kisah yang tak asing di telinga kita, yaitu cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Suatu hari ada seorang pemimpin orang Yahudi bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dilakukannya untuk memiliki kehidupan kekal. Juru selamat mengatakan bahwa tentang apa yang tulisan suci katakan, pemimpin itu mengatakan bahwa seseorang hendaknya mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya. Yesus mengatakan bahwa dia benar. Lalu pemimpin itu bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab dengan menceritakan kepada orang itu sebuah kisah. Suatu hari seorang Yahudi melintasi sebuah jalan ke kota Yeriko. Para penyamun, perampok, dan memukulinya. Mereka meninggalkan orang itu di jalanan, hampir mati. Tak lama kemudian seorang imam Yahudi lewat dan melihat orang itu. Imam itu berjalan di seberang jalan. Dia tidak menolong orang itu. Lalu seorang Yahudi lainnya yang bekerja di bait suci lewat. Dia melihat orang yang terluka itu. Namun dia juga enggak menolong orang itu. Dan berjalan di seberang jalan. Lalu ada seorang Samaria datang. Orang Yahudi dan orang Samaria tidak saling bergaul. Namun ketika orang Samaria melihat orang itu, ia merasa iba kepadanya. Dia merawat luka orang itu dan memberinya baju. Orang Samaria itu membawa orang tersebut ke penginapan dan merawatnya sampai keesokan harinya. Ketika orang Samaria itu harus pergi, dia memberi uang kepada pengurus penginapan dan menyuruhnya merawat orang itu. Kisah tersebut memiliki makna bahwa sebelum kita bisa berbuat baik kepada orang, kita harus memiliki hati. Hati yang seperti apa sih? Hati atau perasaan yang pastinya memiliki kasih. Kenapa? Kasih itu adalah suatu hal yang penting untuk kita bisa hidup menjadi manusia loh. Menurut kisah tadi bisa saja kan orang Samaria mudah melewati orang Yahudi tersebut seperti yang dilakukan oleh imam Yahudi dan orang yang lainnya. Bisa saja orang Samaria lebih memilih untuk menutup hatinya
dan tidak menolong orang tersebut. Karena yang seperti kita tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi memiliki perbedaan pandangan yang kuat atau tidak bergaul. Namun seorang Samaria itu lebih memilih untuk berhenti dan menolong yang notabene orang Yahudi adalah orang asing. Di perumpamaan ini kita diajarkan untuk berbuat baik dengan dasar cinta kasih ke semua orang, termasuk orang yang membenci kita. Nah, ada ayat Alkitab yang bisa meyakinkan kita atau mendorong kita berbuat baik kepada orang lain. Yuk kita buka Amsal 11 ayat 1 sampai ke 31. Bacaannya ini cukup panjang sih, tapi kita akan coba fokus ke satu ayat, yaitu ayat yang ke-17. Dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ayat ini jelas mengatakan bahwa ketika orang yang murah hati berbuat baik kepada orang lain, itu sama artinya sedang berbuat baik dengan diri sendiri. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan dan tak menganggap itu sebagai paksaan atau kerugian bagi dirinya, atau malah itu sebagai buah sukacita. Dan yang kita tahu bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, Tuhan akan membalasnya, bukan? Dalam Amsal 19 ayat yang ke-17 dikatakan, siapa orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Mengingat bahwa hukum tabur tuai juga bekerja dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan yang orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ketika kita tidak pilih kasih, berbuat baik kepada orang lain, siapapun itu orangnya, suatu ketika kita akan menuai perilaku yang sama dari orang lain ketika kita kesusahan. Beda halnya jika kita memang tidak ingin menolong orang itu, tidak pernah menolong orang, ketika kita kesusahan pun kita pasti akan dihiraukan oleh orang lain. Maka dari itu aku mengajak supaya kita bisa meneladani Tuhan Yesus dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati tadi. Kita wujudkan dalam diri kita semangat bela rasa, kepedulian, belas kasih kepada sesama yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan kebudayaan. Mari kita menjadi orang-orang Samaria yang baik hati di dalam kehidupan kita di era sekarang, di lingkungan sekitar kita, di dalam keluarga kita, circle pertemanan kita. Dan pastikan ketika kita menolong seseorang atau berbuat baik kepada seseorang yang lain, motivasi hati kita itu benar ya, bukan cuma pujian semata. Kalau kita hanya mencari pujian, ya sudah, berkatnya itu hanya sekedar pujian itu, karena kita tidak tulus menolong orang lain. Sebagai orang yang telah diselamatkan, suka melakukan kebaikan itu adalah keharusan loh bagi kita. Buat apa sih? Itu adalah tindakan di mana merepresentasikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang berbuat baik yang sesuai dengan firman Allah. Dan biarlah apa yang menjadi bahasan kita tadi bisa menjadi renungan kita dalam menjalani hidup. Renungkan langkah atau komitmen seperti apa yang akan kalian dan aku ambil. Biarlah kita menjadi dampak dan berkat bagi orang lain di sekitar kita. Sekian dari podcast kita hari ini. Karena kita mengawali podcast kita dengan doa, maka mengakhirinya pun dengan doa.
Bapa kami dalam surga, mengucap syukur saat ini sudah dibukakan kebenaran firman-Mu lebih lagi mengenai berbuat baik. Beri kami hati yang mau mengasihi orang lain, sekalipun orang itu membenci kami atau yang kami benci. Semoga kami bisa menerima dan melakukan kebaikan sesuai dengan Engkau kehendaki. Ya Bapa, tetap ajar kami selalu seturut jalan-Mu dan tuntun kami dalam mempraktekkan komitmen yang telah kami ambil agar bisa menjadi dampak bagi orang lain. Kami hadapkan doa ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati.